Keluaran 5:1-23, ILT 3. Dan sesudah itu Musa dan Harun menghadap Fir'aun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah Yahweh, Elohim Israel, berfirman, biarlah umatku pergi. Dan mereka akan mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Namun, Fir'aun berkata, "Siapakah Yahweh itu sehingga aku harus mendengarkan suaranya untuk membiarkan orang Israel pergi? Aku tidak mengenal Yahweh dan aku juga tidak akan membiarkan orang Israel pergi." Dan berkatalah mereka, "Elohim orang Ibrani telah menemui kami. Biarlah sekarang kami pergi untuk suatu perjalanan selama 3 hari lamanya ke padang gurun, dan biarlah kami berkurban bagi Yahweh, Elohim kami, agar Dia tidak menghantam kami dengan wabah penyakit atau dengan pedang." Dan Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu membebaskan umat itu dari pekerjaannya? Kembalilah ke pekerjaanmu." Dan Fir'aun berkata, "Lihatlah, sekarang telah banyak sekali umatmu di negeri ini, dan kamu telah menghentikan mereka dari kerja paksanya." Dan pada hari itu juga Fir'aun memerintahkan para pengerah umat itu dan mandor mereka, dengan berkata, "Kamu jangan lagi memberikan jerami kepada umat itu untuk membuat batu bata seperti 3 hari terakhir ini. Biarlah mereka sendiri pergi dan mengumpulkan jerami bagi mereka. Tetapi jumlah batu bata yang mereka buat 3 hari terakhir ini, kamu tetap harus bebankan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi daripadanya, karena mereka sendiri pemalas." Itu sebabnya mereka menangis sambil berkata, "Biarlah kami pergi, biarlah kami berkurban kepada Elohim kami. Biarlah perbudakan itu menjadi berat atas orang-orang itu dan mereka tetap harus mengerjakannya." Dan tidak berpaling pada kata-kata dusta. Pergilah para pengerah umat itu serta para mandornya dan berbicara kepada umat itu dengan mengatakan, "Fir'aun telah mengatakan begini, Aku tidak akan memberikan jerami lagi kepadamu. Pergilah dan ambillah jerami sendiri dari mana saja kamu dapat memperolehnya. Karena tidak ada satu pun hal yang akan dikurangi dari pekerjaanmu." Maka berseraklah umat itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan para pengerah itu mendesak mereka dengan mengatakan, "Selesaikanlah pekerjaanmu, tugas untuk 1 hari selesaikanlah pada hari itu juga. Seperti dulu pada waktu masih ada jerami." Dan para mandor Bani Israel yang atasnya telah Fir'aun tempatkan para pengerah, dipukuli, sambil berkata, "Mengapa kalian tidak dapat menuntaskan tugas yang telah ditentukan untuk membuat batu bata, seperti hari yang telah lewat dan hari sebelumnya? Baik kemarin maupun hari ini?" Lalu datanglah para mandor Bani Israel itu dan menangis kepada Fir'aun seraya berkata, "Mengapakah engkau demikian menindas kepada para hambamu ini? Tidak ada jerami yang diberikan kepada para hambamu, tetapi yang dikatakan kepada kami, buatlah batu-batu bata. Dan lihatlah, hamba-hambamulah yang dipukuli. Padahal orang-orangmu yang bersalah. Namun, berkatalah dia, pemalas, kalian pemalas. Karena itulah kalian berkata, biarlah kami pergi, biarlah kami berkurban kepada Yahweh. Sebab itu, pergilah sekarang, bekerjalah, dan jerami tidak akan lagi diberikan kepada kalian dan kalian harus menyerahkan sejumlah batu bata yang ditetapkan. Dan para mandor Bani Israel melihat mereka ada dalam penderitaan. Setelah dikatakan, dari batu batamu,
janganlah kamu kurangi pekerjaan 1 hari, biarlah dalam hari itu. Kemudian mereka menjumpai Musa dan Harun yang berdiri menantikan mereka ketika mereka meninggalkan Fir'aun. Dan mereka berkata kepada keduanya, "Biarlah Yahweh melihat kamu dan mengadili kamu karena kamu telah membusukkan nama kami di mata Fir'aun dan di mata para hambanya. Dengan demikian, kamu telah memberikan pedang ke tangan mereka untuk membunuh kami." Lalu, kembalilah Musa kepada Yahweh dan berkata, "Tuhan, mengapa engkau bertindak kejam terhadap umat ini? Mengapa pula engkau mengutus aku? Dan sejak aku datang menghadap Fir'aun untuk berbicara atas namamu, ia telah bertindak kejam terhadap umat ini. Dan engkau tidak sungguh-sungguh melepaskan umatmu." Keluaran 6:1-30, ILT 3. Dan Yahweh berkata kepada Musa, "Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan terhadap Fir'aun, sebab oleh tangan yang kuatlah dia akan membiarkan mereka pergi, dan oleh tangan yang kuatlah dia akan mengusir mereka dari negerinya." Dan berfirmanlah Elohim kepada Musa, dan dia berkata kepadanya, "Akulah Yahweh, dan aku telah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub, sebagai El Shaddai, dan namaku Yahweh. Bukankah aku sudah dikenal oleh mereka? Dan aku pun sudah meneguhkan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan tanah Kanaan kepada mereka, tanah pengembaraan yang telah mereka jelajahi. Dan aku juga telah mendengar keluh kesah Bani Israel, yang tengah orang Mesir perbudak, dan aku ingat pada perjanjianku. Oleh karena itu, katakanlah kepada Bani Israel, Akulah Yahweh. Dan aku akan membawamu keluar dari kerja paksa orang Mesir, dan akan melepaskan kalian dari perbudakan mereka, dan aku akan menebusmu dengan tangan yang terentang, dan dengan penghakiman yang dahsyat. Dan aku akan mengangkat kamu menjadi umatku sendiri, dan aku akan menjadi Elohim bagimu, dan supaya kamu mengetahui bahwa akulah Yahweh, Elohimmu, yang membawa kamu keluar dari penindasan Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke dalam negeri yang aku telah bersumpah untuk memberikan kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Yahweh. Maka Musa berbicara kepada Bani Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa, karena dikuasai roh penderitaan dan karena perbudakan yang berat itu. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, dengan mengatakan, "Pergilah, katakanlah kepada Fir'aun, Raja Mesir, bahwa dia harus menyuruh Bani Israel keluar dari negerinya." Dan berbicaralah Musa di hadapan Yahweh, dengan mengatakan, "Lihatlah, Bani Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Dan bagaimanakah Fir'aun mau mendengarkan aku, dan aku seorang yang tidak bersunat bibir?" Lalu, Yahweh berfirman kepada Musa dan kepada Harun, dan memerintahkan mereka kepada Bani Israel dan kepada Fir'aun, Raja Mesir, untuk membawa Bani Israel keluar dari tanah Mesir. Inilah para kepala keluarga leluhur mereka, anak-anak Ruben, anak sulung Israel, Henoh dan Palu, Hezron dan Karmi. Itulah kaum-kaum Ruben. Dan anak-anak Simeon, Yemuel dan Yamin dan Ohad dan Yahin dan Zohar dan Saul, anak seorang wanita Kanaan. Itulah kaum-kaum Simeon. Dan inilah nama anak-anak Lewi menurut generasi-generasinya, Gerson dan Kehat dan Merari, dan tahun-tahun kehidupan Lewi ada 137 tahun. Anak-anak Gerson, Libni dan Simei.
menurut kaum-kaum mereka. Dan anak-anak Kehat, Amram dan Yishar dan Hebron dan Uzil, dan tahun-tahun kehidupan Kehat ada 133 tahun. Dan anak-anak Merari, Mahli dan Musi. Itulah kaum-kaum Lewi menurut generasi-generasi mereka. Dan Amram mengambil Yohebed, bibinya, sebagai istri baginya, dan dia melahirkan Harun dan Musa baginya. Dan tahun-tahun kehidupan Amram ada 137 tahun. Dan anak-anak Yishar, Korah dan Nefek dan Zikri. Dan anak-anak Uzil, Misael dan Elsafan dan Sitri. Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahesen, sebagai istri baginya, dan dia melahirkan Nadab dan Abihu, Eleazar dan Itamar, baginya. Dan anak-anak Korah, Asir dan Elkanah dan Abiasaf. Itulah kaum-kaum Korah. Dan Eleazar, anak laki-laki Harun, telah mengambil untuknya seorang dari antara anak-anak perempuan Putil, sebagai istri baginya, dan wanita itu melahirkan Pinehas baginya. Itulah para kepala leluhur orang Lewi menurut kaum-kaum mereka. Itulah Harun dan Musa, yang kepada mereka Yahweh berfirman, "Bawalah Bani Israel keluar dari tanah Mesir sesuai pasukan-pasukan mereka." Merekalah yang berbicara kepada Fir'aun, Raja Mesir, untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Merekalah Musa dan Harun. Dan terjadilah pada hari Yahweh berfirman kepada Musa di tanah Mesir, bahwa Yahweh berfirman kepada Musa, dengan mengatakan, "Akulah Yahweh. Katakanlah kepada Fir'aun, Raja Mesir, segala yang akan aku firmankan kepadamu." Dan Musa berkata di hadapan Yahweh, "Lihatlah, aku seorang yang tidak bersunat bibir. Lalu, bagaimana mungkin Fir'aun akan mendengarkan aku?"